Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Delima dengan NIM 2042. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pidato dan di akhir video nanti saya akan memberikan contoh bagaimana berpidato yang baik dan benar. Baik, pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide, gagasan, informasi, atau pendapat kepada khalayak ramai dengan tujuan tertentu. Pidato umumnya bersifat monolog atau satu arah dan dilakukan dalam situasi formal atau semi-formal. Selanjutnya, tujuan pidato dapat dikelompokkan menjadi 3 fungsi utama. Yang pertama, informatif atau memberi informasi, yaitu menyampaikan pengetahuan, data, fakta, atau penjelasan baru kepada pendengar. Yang kedua, persuasif, mempengaruhi atau mengajak, yaitu berusaha meyakinkan, mengubah pandangan, atau mendorong audiens untuk melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, rekreatif atau entertaining, menghibur, yaitu menciptakan suasana gembira atau memberikan hiburan. Selanjutnya, struktur dasar pidato, yaitu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Jenis-jenis pidato berdasarkan cara penyampaian terdapat 4 metode yang umum digunakan saat penyampaian pidato, yaitu impromptu atau serta-merta, disampaikan tanpa persiapan naskah atau catatan sebelumnya. Itu bersifat spontan namun berisiko kurang terstruktur. Yang kedua, memoriter atau menghafal, pidato yang ditulis dan dihafal kata demi kata, struktur bahasanya bagus tetapi cenderung kaku dan berisiko lupa. Selanjutnya, naskah atau manuskrip, yaitu pidato yang dibaca secara keseluruhan dari teks yang disiapkan, informasi yang sangat akurat tetapi kontak mata minim dan terkesan kurang interaktif. Selanjutnya, interporan atau catatan kecil. Metode ini paling dianjurkan pembicara hanya menyiapkan kerangka atau poin-poin penting dan mengembangkan kalimat di tempat. Metode ini fleksibel, memiliki kontak mata yang baik dan terkesan profesional, tetapi menyampaikan pidato yang efektif. Tips menyampaikan pidato yang efektif. Untuk menyampaikan pidato Anda berhasil mencapai tujuannya, perhatikan aspek berikut. Yang pertama, persiapan dan materi. Kenali audiens, yaitu sesuaikan bahasa dan kedalaman materi dengan latar belakang pendengar. Terus yang kedua, fokus pada satu pesan inti. Pastikan audiens tahu satu hal utama yang harus mereka ingat. Terus ada gunakan hook, mulai dengan cerita, pertanyaan retoris, atau fakta menarik untuk langsung menarik perhatian. Selanjutnya, perkuat dengan data, dukung argumen Anda dengan contoh atau data yang relevan. Selanjutnya ada teknik penyampaian. Yang pertama itu vokal, gunakan intonasi yang naik turun yang bervariasi. Pastikan volume suara Anda terdengar jelas oleh semua orang. Ucapkan kata dengan artikulasi yang jelas. Ambil jeda atau pause pada poin-poin penting untuk penekanan. Terus ada non-verbal, kontak mata, yaitu jalin kontak mata bergantian dengan berbagai bagian audiens untuk menunjukkan percaya diri dan koneksi. Terus ada gestur dan postur, yaitu gunakan gerakan tangan secara alami untuk mendukung ucapan, berdiri tegak dan hindari gerakan tubuh yang tidak perlu. Selanjutnya, penampilan, berpakaian rapi dan sesuai dengan konteks acara. Baik, kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara pembacaan teks pidato yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam ini saya dapat menyampaikan pidato yang bertemakan memperingati Hari Pahlawan Nasional. Setiap tanggal 10 Desember, bangsa ini terdiam sejenak, mengenang kembali gemuruh pertempuran di Surabaya. Hari Pahlawan bukan sekedar tanggal merah di kalender. Hari ini adalah titik refleksi nasional,
sebuah pengingat abdi tentang keberanian, pengorbanan, dan harga mahal yang harus dibayar demi kemerdekaan. Kita tidak boleh membiarkan semangat yang berapi-api pada tahun 1945 itu meredup, bahkan di tengah hiruk-pikuk kemajuan zaman. Pendengar sekalian, bagi kita yang hidup di era damai, Hari Pahlawan adalah kesempatan untuk melatih kepekaan kita. Kita diajak untuk tidak hanya mengenang nama, tetapi meresapi semangat perjuangan. Makna pahlawan kini bukan lagi tentang mengangkat senjata, melainkan tentang dedikasi dan kontribusi nyata pada masyarakat dan negara. Ketika kita berbicara tentang 10 November, ingatan kita langsung tertuju pada Bung Tomo dengan pidatonya yang membakar semangat. Kita mengingat kegigihan rakyat Surabaya dengan senjata seadanya dan modal semangat tak terbatas, berani melawan kekuatan militer terbesar saat itu. Namun selain Bung Tomo, kita juga mengenang para penyumbat darah, para relawan, perawat, ibu-ibu, dan masyarakat biasa yang berjuang di garis belakang. Mereka yang merawat korban, menyalurkan logistik, bahkan mempertaruhkan nyawa untuk memastikan perjuangan tidak terhenti. Perjuangan mereka adalah bukti bahwa pahlawan adalah tindakan kolektif, bukan sekedar milik satu individu. Lalu apa hubungan antara darah dan air mata di Surabaya dengan kehidupan kita hari ini? Pahlawan masa kini adalah mereka yang berjuang melawan kebodohan, kemiskinan, dan korupsi. Pahlawan masa kini adalah siswa berprestasi yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Pahlawan masa kini adalah para tenaga kesehatan yang berdedikasi tanpa lelah. Mereka adalah bukti bahwa semangat patriotisme dapat diwujudkan melalui prestasi dan interaksi. Saudara-saudara, ini saatnya kita juga bertanya, bangsa sudah melakukan apa untuk anak-anak negeri ini? Pertanyaan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk membangkitkan tanggung jawab. Jika para pendahulu kita sudah memberikan kemerdekaan, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan itu dengan sistem pendidikan yang adil, peluang ekonomi yang merata, dan keadilan sosial. Kita sebagai generasi penerus adalah penentu masa depan bangsa ini. Seperti yang pernah dikatakan oleh presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kutipan tersebut mengingatkan kita bahwa musuh terbesar kita saat ini adalah perpecahan, rasa putus asa, dan kemalasan. Marilah kita pegang teguh semangat persatuan seperti yang diucapkan oleh para pendahulu kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di Hari Pahlawan ini, mari kita berkomitmen untuk meneladani semangat Bung Tomo dalam berjuang dan semangat para penyumbat darah dalam berkorban. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil dan makmur melalui karya nyata, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Kita adalah penerus, kita adalah pahlawan masa depan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.